Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Happy You. Kali ini kita akan membahas isu yang lagi hangat hari ini. Bukan hari ini sih, sepekan ini, yaitu tentang RUU Cipta Karya atau yang sering disebut Omnibus Law. Nih, apa sih yang menjadi polemik yang terjadi sekarang ini? Para pekerja, para buruh, para mahasiswa semuanya berdemo menolak RUU Cipta Karya atau Omnibus Law ini. Apa sih yang dipermasalahkan? Coba kita cek langsung butir-butir keberatan pekerja atau buruh dan penjelasan RUU Cipta Karyanya. Nih, karena di berita-berita di sosial media, di berita yang kebanyakan di sosial media itu banyak hoak yang berkembang. Oke, langsung saja ya kita masuk ke pembahasannya. Butir yang pertama yang keberatan pekerja dan mahasiswa dan buruh yang demo itu adalah upah minimum kabupaten kota dan upah minimum sektoral kabupaten atau kota dihapuskan. Nih, yang menjadi butir keberatan ini. Kalau di penjelasan di RUU Cipta Karya atau Omnibus Law itu, upah minimum ditetapkan dengan memperhatikan kelayakan hidup pekerja / buruh dengan mempertimbangkan aspek pertumbuhan ekonomi daerah atau inflasi daerah. Itu penjelasan pertama. Penjelasan yang kedua, upah minimum provinsi UMP wajib ditetapkan oleh gubernur. Dan yang ketiga, upah minimum kabupaten kota atau UMK itu tetap ada. Terus yang selanjutnya ada 6 butir dari penjelasan RUU Omnibus Law. Yang keempat adalah kenaikan upah minimum dihitung dengan menggunakan formula perhitungan upah minimum yang akan diatur dalam peraturan pemerintah. Yang kelima, penyederhanaan struktur upah minimum dengan menghapus upah minimum sektoral atau UMS. Namun, setelah RUU Cipta Karya disahkan, bagi daerah yang telah menetapkan UMS, maka UMS yang telah ditetapkan tersebut tetap berlaku. Untuk pekerja yang telah menerima UMS yang telah lebih tinggi dari UMK atau kota boleh diturunkan. Terus yang keenam, bagi usaha mikro kecil yang berlaku upah berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja, sekurang-kurangnya sebesar persentase tertentu dari rata-rata konsumsi masyarakat. Dari butir-butir ini tadi kan yang dipermasalahkan adalah upah minimum kota dan upah minimum sektoral kabupaten kota dihapus. Kalau MK aslinya memang tidak dihapus. Kalau sektoral itu akan dihapus memang, tapi dengan beberapa syarat. Nanti ada peraturan pemerintah yang akan menetapkannya. Jadi gini, UMK ini tidak akan dihapus. Jadi tolong untuk ini juga tidak akan dihapus, dan pemerintah juga harus mendengarkan aspirasi masyarakatnya tentang ini. Walaupun UU Cipta Karya ini akan diterapkan. Oke. Kalau untuk butir keberatan pekerja ini, saya kira di upah minimum kota itu tidak dihapus, tapi yang dihapus itu ada upah minimum sektoral kabupaten
atau kota yang dihapus. Jadi ya saya juga mendukung tadi ya. Jadi kita harus cari jalan tengah, jangan seenaknya sendiri. Oke, lanjut ya. Yang kedua, butir keberatan pekerja yang kedua. Ini yang paling diberatkan biasanya oleh pekerja atau buruh. Pengurangan nilai pesangon dari 32 kali menjadi 25 kali. Penjelasan di RUU Cipta Kerja, pemerintah memastikan bahwa pesangon betul-betul menjadi hak dan dapat diterima oleh pekerja atau buruh. Jaminan kehilangan pekerjaan JKP adalah skema baru terkait dengan jaminan ketenagakerjaan yang tidak mengurangi manfaat dari berbagai jaminan sosial lainnya, seperti jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun. Yang ketiga, tidak menambah beban bagi pekerja atau buruh. Program JKP selain memberikan manfaat cash benefit, juga memberikan manfaat yang lain, yaitu peningkatan skill dan keahlian melalui pelatihan, upgrade dan upskilling, serta akses informasi ketenagakerjaan. Ini yang poin keempat. Selama ini besaran pesangon diatur sebesar 32 kali gaji. Namun pada pelaksanaannya hanya 7% perusahaan yang patuh memberikan pesangon sesuai ketentuan, sehingga tidak ada kepastian mengenai besaran pesangon yang diterima oleh pekerja. Jadi walaupun dulu sebelum ini ada RUU ini ada 32 kali gaji, itu pun hanya beberapa perusahaan yang mematuhi, yaitu cuma 7% dari keseluruhan perusahaan yang ada di Indonesia, sehingga tidak ada kepastian mengenai besaran pesangon yang diterima oleh pekerja. Ini polemik dari dulu. Pesangon tuh biasanya memang kayak dari dulu tetap ada polemik, walaupun undang-undangnya belum berubah. Apalagi sekarang sudah berubah, tuh apalagi lagi. Terus tapi di sini perusahaan selama ini pesan ini, tapi ada jaminan untuk pemerintah akan membantu pekerja. Terus jumlah besaran pesangon yang sangat tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain menimbulkan keengganan investor untuk berinvestasi di Indonesia karena tingginya beban biaya perusahaan. Ini alasan pemerintahan untuk mengurangi pesangon tadi. Ini jumlah besaran pesangon yang sangat tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain menimbulkan keengganan investor. Jadi negara itu banyak pikirannya, banyak berpikir, tidak hanya untuk warganya juga untuk negaranya. Nih. Terus yang ke-6, RUU Cipta Kerja, jumlah maksimal pesangon menjadi 25 kali dengan pembagian 19 kali ditanggung oleh pemberi kerja atau pelaku usaha dan 6 kali cash benefit diberikan melalui program jaminan kehilangan pekerjaan JKP yang dikelola oleh pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan. Nah, ini 25 kali itu 19 kali itu ditanggung oleh perusahaan, yang 6 kali ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Ini. Tapi di sini juga ada kelemahan juga. Banyak perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan. Banyak. Ini kelemahannya di sini. Kalau untuk 6 kali ini tadi. Terus yang ketujuh atau yang terakhir, persyaratan untuk PHK tetap mengikuti ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan. Jadi untuk PHK tidak akan dipermudah di RUU ini. Jadi untuk teman-teman tolonglah baca dulu RUU-nya, jangan sampai terprovokasi karena hoax.
karena ada hoak ini PHK akan di mana-mana. Benar, kalau PHK itu sering terjadi, cuma harus ada syaratnya. Persyaratannya ketentuannya harus dipenuhi dulu sebelum memecat atau mem-PHK orang. Ini polemiknya di sini. Oke, lanjut ya. Untuk yang selanjutnya, poin selanjutnya ini, poin 3, butir keberatan bekerja, atau ini di sini perjanjian kerja waktu tertentu PKWT, atau kontrak seumur hidup tidak ada batas waktu kontrak. Kalau di berita yang ada sekarang ini, kontrak ini katanya tidak ada batasannya atau bisa seumur hidup. Di penjelasan di RUU Cipta Karya ini ada 4. Pertama, perjanjian kerja waktu tertentu PKWT hanya untuk pekerja yang memenuhi syarat-syarat tertentu, tidak tetap. PKWT memberikan perlindungan untuk kelangsungan bekerja dan perlindungan hak pekerja sampai pekerjaan selesai. Semuanya ada perlindungannya. PKWT berakhir, pekerja berhak mendapat uang kompensasi sesuai dengan masa kerja, diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Nanti ada peraturan pemerintahnya. Syarat PKWT tetap mengacu pada UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dengan penyesuaian terhadap perkembangan kebutuhan dunia kerja. Ini kalau di perjanjian ini, kalau kita bacanya di butir ini saja, itu tidak akan bisa memahami dengan jelas. Lebih jelasnya itu kita harus baca pasalnya di mana saja, karena ini pasal di RUU Cipta Karya ini pada banyak. Kalau tidak salah ada 900 lembar untuk dibaca. Ini banyak. Ini untuk hanya poinnya saja untuk menjelaskan yang dari keberatan pekerja yang sekarang sudah demo. Dan sekarang juga saya minta untuk teman-teman yang turun ke jalan, tolong kalau demo jangan anarkis ya. Kita ini negara demokrasi, tapi kita harus berdemokrasi dengan benar. Jangan sampai ada kericuhan yang terjadi. Saya lihat berita mulai kemarin tuh yang demo rata-rata ricuh. Itu tidak gimana ya, saya sebagai orang guru melihatnya itu miris. Kita tuh boleh demo, tapi jangan sampai kayak di berita-berita anarkis. Demolah dengan cara yang baik, protesnya dengan cara yang baik. Banyak cara kita untuk protes, ada di sosial media juga ada banyak, kita bisa protes di situ. Terus demo bisa, tapi jangan, saya mohon sekali lagi, jangan demo secara anarkis. Kalau demo boleh, tapi dengan damai. Negara kita itu terkenal di dunia itu sebagai negara yang damai, cinta damai. Jangan sampai gara-gara ini kita perang melawan saudara sendiri ya. Teman-teman yang turun ke jalan, saya mohon sekali lagi, jangan sampai demo yang secara anarkis ya. Oke, lanjut karena masih banyak. Ini oke, yang keempat, ini butir keberatan yang keempat adalah outsourcing pekerja seumur hidup tanpa batas jenis pekerjaan yang boleh di outsourcing. Padahal sebelumnya outsourcing dibatasi hanya untuk 5 jenis pekerjaan. Buruh menolak outsourcing seumur hidup. Nih, kalau di buruh kan ini, kalau di penjelasannya RUU-nya, RUU Cipta Karya,
tetap mengatur hubungan kerja dalam alidaya, namun lingkup pekerjaan yang dapat dialidayakan tidak dibatasi. Apabila terjadi pengalihan pekerjaan dari perusahaan alidaya, maka masa kerja dari pekerja atau buruh tetap dihitung, dan pengalihan perlindungan hak-hak pekerja harus dipersyaratkan dalam perjanjian kerja. Terus yang ketiga, perusahaan alidaya berbentuk badan hukum dan wajib memenuhi perizinan usaha yang diterbitkan oleh pemerintah pusat. Ini 3, ada lagi habis ini. Nah, tidak ada. Ini penjelasan di outsourcing yang 3 tadi. 3 penjelasan outsourcing dari keberatan pekerja, yaitu ada pekerja seumur hidup tanpa batas jenis pekerjaan, yaitu boleh di outsourcing. Di sini penjelasannya ini RUU Cipta ini harus gini. Ini penjelasannya. Oke, lanjut ya. Yang keempat, yang kelima, bukti keberatan yang kelima yaitu waktu kerja terlalu eksploitatif. Pekerja di penjelasan di RUU pertama, waktu kerja tetap menghitung ketentuan UU nomor 13 tahun 2003, yaitu 40 jam seminggu, di mana untuk 5 kali kerja sebanyak 8 jam per hari, dan untuk 6 hari kerja sebanyak 7 jam per hari. Kalau dari penjelasan ini, waktunya tetap sama, 5 hari kerja. Kalau 5 hari kerja itu 8 jam, kalau 6 hari kerja itu 7 jam. Itu yang pertama. Itu yang kedua, menampung pekerjaan yang sifat dan kondisinya tidak dapat sepenuhnya mengikuti ketentuan tersebut, sehingga perlu diatur waktu yang khusus. Jadi ini, kalau ada pekerja yang tidak mampu untuk mengerjakan ini, mungkin ada keadaan khusus, itu bisa diatur dalam waktu yang khusus. Kalau yang ketiga, pekerja mengikuti tren industri 4.0 dan berbasis industri ekonomi digital yang waktunya sangat fleksibel sesuai dengan kesepakatan. Jadi gini, kesepakatannya sesuai dengan yang ada. Oke, yang keempat, RUU Cipta Kerja memberi ruang optimalisasi waktu kerja. Yang keempat, memberi ruang optimalisasi waktu kerja dan optimalisasi kapasitas produksi dengan menambah jam lembur dari 3 jam menjadi 4 jam. Dan yang kelima, dengan tetap adanya pengaturan waktu 5 atau 6 hari kerja, maka waktu untuk libur secara tetap ada dan disesuaikan. Jadi untuk liburnya tetap ada dan disesuaikan. Untuk waktu kerja atau yang dikeberatkan oleh pekerja, ini yang butir 5. Oke, lanjut. Yang keenam, butir keberatan pekerja, hak cuti hilang, hak upah atas cuti hilang. Ini penjelasannya, ada 2 penjelasan. Pengusaha tetap wajib memberikan waktu istirahat dan cuti bagi pekerja atau buruh. RUU Cipta Kerja tidak menghilangkan hak cuti haid dan cuti hamil yang telah diatur dalam UU Ketenagakerjaan. Hak cuti dan hak upah atas cuti tidak akan hilang. Di sini tidak ada pasal yang menyebutkan kalau ada cuti itu hak upahnya akan hilang, itu tidak ada. Coba kalian baca di RU-nya, di pasal-pasalnya, coba kalian cari ada tidak. Kalau di penjelasan ini tidak ada. Lanjut yang ketujuh, outsourcing tidak mendapat jaminan pensiun dan kesehatan karena statusnya seumur hidup, tidak menjadi karyawan tetap. Kalau penjelasan di RU-nya ini, dengan RUU Cipta Kerja, pekerja PKWT tetap mendapatkan jaminan semacam jaminan pensiunan melalui pemberian kompensasi setiap berakhirnya kontrak.
Terus yang kedua, sedangkan untuk jaminan lainnya berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan, jaminan kematian tetap ada dan sama dengan pekerja lain. Demikian juga dalam hal terjadinya pengalihan kerja, maka pelindungan hak-hak atas pekerja buruh tidak boleh kurang sepanjang objek pekerjaannya tetap ada. Pekerjaan yang ada pada satu perusahaan memberi pekerjaan yang sama. Jadi untuk outsourcing untuk PKWT tadi ini itu jaminan pensiun dan kesehatan itu tetap ada, jaminan kematian juga tetap ada di sini, jaminan kecelakaan juga tetap ada di RUU Cipta Karya. Ini poin yang ke-8 atau poin yang terakhir yang dipermasalahkan di RUU Cipta Karya ini. Kemudian bagi tenaga kerja asing TKA masuk ke Indonesia, kalau penjelasannya ini, tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia dengannya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki. Setiap pemberi kerja wajib memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing RPTKA. Dan yang ketiga, yang terakhir, memberi kerja orang perseorangan dilarang pekerjaan TKA. Jadi tidak ada kemudahan tenaga kerja asing masuk Indonesia. Ini hanya untuk beberapa yang punya hubungan atau ini hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu saja. Jadi tidak semua tenaga kerja itu dari luar, tidak akan mudah masuk kalau di penjelasan di RUU Cipta Karya ini. Oke, itu saja untuk penjelasan butir-butir yang dipermasalahkan di pekerja, buruh, dan mahasiswa, dan penjelasannya dari pemerintah ini. Ini saya cuma menjelaskan saja. Sekali lagi, untuk teman-teman yang turun ke lapangan atau jalan yang demo, saya minta sekali lagi, jangan sampai demo secara anarkis ya teman-teman. Saya miris melihat berita yang beredar di Jakarta, halte dirusak, ada yang dibakar, ada yang dijarah, ada yang dipecahkan kacanya, semuanya. Itu gini, tolong kalau mau demo yang sopan. Maksudnya demo ya demo, jangan sampai anarkis. Saya tahu kalau orang berkumpul banyak pasti mereka akan merasa kuat, tapi tolong, saya minta tolong kalau mau demo teman-teman, baik yang di daerah maupun yang di pusat, kalau demo tolong yang sopan, jangan sampai anarkis. Ini. Dan juga untuk anak-anak SMA, SMK yang dari berita-berita ini banyak yang mau ikut demo, saya minta tolong baca dulu RUU Cipta Karya atau Omnibus Law-nya. Jangan sampai kalian ikut demo cuma ikut-ikutan, ditanya tidak tahu alasannya apa. Oke? Baik ya teman-teman. Itu penjelasan saya. Kalau ada yang kurang saya minta maaf, atau ada kata yang kurang berkenan juga saya minta maaf. Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.